Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Silvanus Palus, saya biasa dipanggil Van. Pada kesempatan kali ini sudah diketahui bersama bahwa kami para mahasiswa, terkhususnya mahasiswa semester 8, dipercayakan untuk mengerjakan atau membuat satu video singkat tentang mata kuliah teologi moral perkawinan dan bioetika, secara khusus berkaitan dengan materi bab 2, yakni tentang hakikat moral perkawinan dan keluarga Kristiani. Dalam video singkat ini ada dua hal yang ingin saya bagikan, yakni saya menjelaskan sedikit sebentar tentang hakikat moral perkawinan dan keluarga Kristiani. Lalu hal ini yang berikut sebentar saya akan merujuk materi ini pada pengalaman pribadi saya, terkhususnya terkait dengan persoalan perkawinan di dalam kehidupan keluarga selama saya menjalankan kegiatan live-in atau kegiatan berpastoral lainnya. Ada satu peristiwa sebentar yang ingin saya jelaskan dalam video ini. Namun pada tempat pertama kita sedikit melihat tentang hakikat moral perkawinan dan keluarga Kristiani. Kita melihat pertama tentang pengertian dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan dalam bahasa Latin disebut sebagai matrimonium, yang terdiri dari term munus dan matris, yang berarti kelembagaan keibuan. Dalam arti umum, perkawinan pada hakikatnya adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita atas dasar saling mencintai untuk hidup bersama secara tetap dan memiliki tujuan yang sama, yakni untuk saling membahagiakan. Adapun tujuan lain dari perkawinan itu sendiri yakni untuk memperoleh keturunan. Lalu kita melihat ada kekasan perkawinan dalam hidup umat Kristiani. Yang pertama, perkawinan itu dilihat sebagai perjanjian untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan yang tidak terbatalkan. Lalu yang kedua, Konsili Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes secara khusus nomor 48 menekankan bahwa perkawinan itu adalah sebuah pemberian atau penyerahan diri secara total. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan ini, terutama berbicara tentang perkawinan, kita melihatnya dalam relasi cinta yang diberikan oleh Kristus terhadap gerejanya, bahwa cinta Kristus menjadi dasar dari perkawinan Gereja Katolik. Lalu kita melihat sedikit tentang sifat hakiki dari perkawinan Kristiani. Unsur dasar dari perkawinan Kristiani adalah kesetiaan. Di dalam kesetiaan ini ada tiga sifat dasar yang mesti dipegang oleh orang atau oleh umat Kristiani. Yang pertama itu yakni tentang kesatuan, bahwa sakramen Kristiani itu bersifat satu dengan pasangan hidup atau biasa disebut dengan monogami. Lalu yang kedua, bahwa perkawinan itu berlangsung seumur hidup atau tidak terceraikan atau biasa disebut dengan indissolubilitas. Lalu yang ketiga, bahwa perkawinan itu sifatnya sakramental. Jadi ada tiga sifat dasar dari perkawinan Kristiani, yakni perkawinan itu bersifat satu, lalu tidak terceraikan, lalu sifatnya juga sakramental. Lalu kita melihat sedikit tentang tujuan dari perkawinan Kristiani. Tujuan yang pertama adalah untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan antara pasutri, antara pasangan suami dan istri. Lalu yang kedua, ada arahan untuk
memperoleh atau memiliki keturunan, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk melahirkan manusia baru. Lalu yang ketiga, untuk menghindari perzinahan dan penyimpangan dalam kehidupan seksual. Perkawinan dimaksudkan sebagai sarana mengekspresikan cinta kasih dan hasrat seksual kodrati manusia yang manusiawi. Lalu kita melihat tentang kesetiaan dari perkawinan. Ada beberapa poin pokok yang kita mesti lihat dalam kesetiaan perkawinan. Yang pertama, kesetiaan konjugal dan persekutuan Allah dengan manusia. Bahwa dalam tata keselamatan, perkawinan merupakan simbol persekutuan baru Kristus dengan gereja. Lalu yang berikut, Roh Kudus yang dicurahkan dalam perayaan sakramental memberi pasangan Kristen anugerah persekutuan cinta kasih yang baru. Dan itu merupakan gambaran hidup yang nyata bagi kesatuan istimewa yang menjadikan gereja sebagai tubuh mistik Kristus yang tidak terbagi. Atas hal ini, konsekuensinya adalah suami istri hendaknya memperlihatkan cinta Allah ini dalam relasi mereka di hadapan anak-anak dan sesama. Dengan demikian, sebagaimana Kristus menyatukan diri dengan setia dengan gerejanya untuk selama-lamanya, maka suami dan istri pula harus bersatu dan menampakkan persatuan ini untuk selama-lamanya. Lalu kita melihat kesetiaan sebagai anugerah dan tanggung jawab. Bantuan Allah terhadap manusia, terutama suami dan istri, bersifat tetap. Yesus Kristus tidak memberhentikan rahmat-Nya. Karunia Kristus tidak tuntas dilimpahkan dalam perayaan sakramen perkawinan semata, tetapi berlaku terus-menerus untuk melindungi keluarga. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Konsili Vatikan II, bahwa Yesus Kristus tetap tinggal bersama mereka, sehingga seperti Ia mengasihi gereja serta menyerahkan diri demi keselamatan umatnya, begitu pula suami istri saling mengasihi dengan kesetiaan seumur hidup dengan saling menyerahkan diri. Oleh karena itu, suami istri Kristen memiliki sakramen khas yang menguatkan mereka. Mereka menerima semacam pentakdisan dalam tugas-tugas serta martabat status hidup mereka. Lalu kita melihat yang berikut, pertumbuhan kesetiaan, pertumbuhan di dalam cinta. Ini poin yang ketiga dari kesetiaan. Supaya bertumbuh dalam kesetiaan adalah sangat diperlukan menghidupi sarana-sarana spiritual. Dalam hal ini tentang hidup doa dan kesetiaan kita dalam menghidupi sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen tobat. Dengan demikian, segala kesulitan yang dihadapi oleh suami istri tidak mendinginkan atau memudarkan cinta mereka, melainkan menjadikannya bertumbuh dan berkembang. Lalu yang keempat, tentang edukasi dari kesetiaan. Sebagaimana berlaku bagi semua kebajikan, kesetiaan hendaknya selalu dibentuk, dididik, dan dikehendaki. Hal ini sangatlah penting dalam proses persiapan perkawinan. Kesetiaan memerlukan sebuah kebajikan, karena adanya saling keterkaitan di antara mereka, secara khusus kebajikan kekuatan, yaitu kebajikan yang membantu untuk mencintai secara lebih baik, meskipun diterpa berbagai macam kesulitan, atau agar tidak lari dari pencobaan-pencobaan yang membahayakan. Diperlukan juga kebajikan kemurnian yang membantu menyalurkan cinta secara eksklusif kepada pasangan dan mengatasi berbagai macam pencobaan yang membahayakan kesetiaan perkawinan. Lalu kita melihat poin yang kelima dari kesetiaan itu sendiri, yakni setia meskipun tidak setia. Dalam kitab suci, kesetiaan cinta Allah menjadi model cinta yang hendaknya dihidupi oleh suami istri. Sebagaimana ketidaksetiaan Israel tidak memadamkan kesetiaan Allah kepada mereka, maka ketidaksetiaan salah satu pasangan hendaknya tidak menghancurkan relasi cinta di dalam perkawinan hidup suami dan istri. Lalu kita melihat sedikit tentang hakikat dari keluarga Kristiani.
Poin pertama adalah keluarga sebagai komunitas cinta kasih. Keluarga Kristen adalah komunitas cinta kasih. Cinta suami istri yang menunjukkan pemberian diri secara total serta tidak dapat ditarik kembali antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan adalah cinta yang paling sempurna. Cinta inilah yang melahirkan keluarga. Di dalam cinta yang total, lahir komitmen yang total. Lalu kita melihat poin yang kedua adalah keluarga sebagai eklesia domestika. Di dalam poin yang kedua ini ada beberapa hal yang diperhatikan, yakni yang pertama tentang arti keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja mini. Paus Yohanes Paulus II secara ringkas mengatakan dalam ensikliknya Evangelii Nuntiandi bahwa keluarga patut diberi nama yang indah, yaitu sebagai gereja rumah tangga. Ungkapan Bapak Suci ini mau mengatakan bahwa keluarga merupakan bagian dari jemaat Allah atau gereja. Analogi gereja yang disamakan dengan keluarga kiranya tepat. Jika Paulus mengatakan Kristus adalah kepala gereja, maka keluarga pun dikepalai oleh Kristus. Dengan demikian, dalam keluarga, Kristus yang kepala gereja juga hidup. Lalu yang kedua, fungsi keluarga sebagai gereja mini. Di dalam poin ini ada beberapa fungsi keluarga yang kita perlu ketahui. Yang pertama, fungsinya yakni untuk membentuk persekutuan pribadi-pribadi. Lalu yang kedua, yakni mengabdi kepada kehidupan. Lalu yang berikutnya, bahwa kita mesti ikut serta di dalam pengembangan kehidupan masyarakat. Lalu poin yang berikut bahwa kehadiran keluarga itu berperan serta dalam kehidupan dan perutusan gereja. Poin yang berikut yakni di dalam keluarga mesti diselenggarakan pendidikan bagi anak-anak. Lalu keluarga dijadikan sebagai medan untuk pewartaan Injil. Baik, setelah kita mendengar dan melihat tentang hakikat moral perkawinan dan keluarga Kristiani, pada kesempatan yang kedua ini saya ingin menjelaskan atau menceritakan pengalaman pribadi saya terkait dengan persoalan perkawinan yang dialami oleh satu keluarga. Pengalaman ini saya peroleh ketika saya mengadakan kegiatan live-in di salah satu paroki di Pulau Sumba. Dalam satu kesempatan live-in tersebut, saya berkunjung ke salah satu keluarga, di mana di sana saya menemukan persoalan adanya perselisihan di dalam kehidupan perkawinan. Ada satu keluarga muda yang usia perkawinan mereka berusia kurang lebih 5 tahun. Mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak tersebut dilahirkan tidak sempurna, dalam hal ini cacat. Saya tidak mencari tahu tentang kenapa anak tersebut cacat, tetapi lebih daripada itu bahwa perkawinan mereka berantakan pada tahun-tahun terakhir. Dalam sharing yang saya terima dari keluarga, terutama keluarga saudara dari pasangan tersebut, bahwa mereka hidup berkeluarga seperti yang sudah saya katakan tadi kurang lebih 5 tahun. Usia perkawinan mereka berusia 5 tahun. Mereka sudah dikaruniai seorang anak. Pada suatu ketika, sebagai suami yang adalah tulang punggung dari keluarga tersebut, pergi untuk merantau dan mencari sesuap nasi di tempat yang jauh. Saya tidak tahu tempatnya di mana, tetapi bahwa dia pergi meninggalkan istri dan seorang anak untuk pergi bekerja. Namun aktivitas seorang istri di belakang tidak mendukung sama sekali perjalanan dari suami tersebut. Istrinya di belakang
hanya hari-hari hidupnya dengan menggunakan media massa, dalam hal ini HP. Nas menimpa dirinya, atau mungkin secara sengaja dia lakukan itu. Dari HP yang hari-hari dia pegang, dia berselingkuh dengan seorang pemuda yang tidak tahu asalnya dari mana. Tetapi bahwa dalam satu kesempatan sang pemuda tersebut mengajaknya untuk pergi, dan dia pergi meninggalkan anaknya sendirian sementara anaknya itu tidur. Dari cerita singkat ini ada satu penyakit yang saya pikir cukup mengerikan, bahwa mereka tidak, terutama sang istri, tidak melanggengkan lagi sifat dasar dari perkawinan Kristiani yang telah ia terima. Ia bekerja ikut kemauannya sendiri. Mungkin ada persoalan, tetapi cara menyelesaikan persoalannya bagi saya itu bukan solusi terbaik. Masih ada solusi-solusi lain yang tidak, atau yang membuat keluarganya menjadi berantakan seperti begitu. Lebih lanjut, bahwa seperti kita ketahui bahwa sakramen perkawinan dalam gereja Katolik pada dasarnya tidak diizinkan untuk bercerai. Namun apalah daya, hal ini jadi momok sebuah keburukan yang dilakukan oleh istri tersebut. Dia tidak lagi menghargai hakikat moral dari perkawinan Kristiani itu sendiri. Dia membuat sebuah penyakit yang pada dasarnya tidak ada obatnya di dalam kehidupan menggereja. Lalu hal ini adalah dilihat sebagai sebuah problem atau tantangan dalam kehidupan menggereja, bahwasannya masih ada umat-umat Kristiani yang belum memahami secara total tentang hakikat dari perkawinan Kristiani itu sendiri. Atas tantangan tersebut, mesti dibutuhkan sebuah hal-hal positif. Dalam hal ini, bahwa gereja di dalam dirinya mesti terus untuk menyuarakan tentang ciri khas atau hakikat dari perkawinan di dalam gereja Katolik. Selama masa sebelum persiapan perkawinan, mesti terus ditekankan tentang hakikat dari perkawinan Kristiani, terutama sifat dasarnya, yakni satu, tidak terceraikan, dan bahwa sakramen perkawinan itu bersifatnya sakramental. Atas kejadian dan ilustrasi tersebut dari keluarga yang sederhana itu, saya ingin membangun suatu kehidupan baru, terutama ketika saya nanti pada suatu saat saya menjadi seorang imam ataupun menjadi awam di luar. Saya berjuang untuk mewujudkan atau terus memberikan sharing iman, terutama berkaitan dengan hakikat perkawinan Kristiani, dalam hal ini tidak terceraikan. Ada masalah dalam perkawinan adalah hal yang biasa, namun cara menyelesaikannya mesti bukan dengan jalan pintas, tetapi ada kebijaksanaan di dalam menyelesaikan persoalan tersebut, hingga perkawinan tetap berjalan atau perjanjian pernikahan tetap berkembang sebagaimana mestinya, bukan malah sebaliknya, bahkan melumpuhkan. Dengan demikian, saya berpikir bahwa keluarga Kristiani yang adalah tulang punggung gereja juga mesti berjuang untuk tetap mempertahankan janji dan hakikat dari perkawinan Kristiani itu sendiri. Demikian video singkat yang
saya ingin bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan salam.